Sejak manusia pertama diturunkan ke bumi, kekerasan bukanlah hal baru. Dari saudara yang membunuh saudaranya, raja yang menantang Tuhan, hingga pemimpin yang menyiksa umat karena benci pada kebenaran, sejarah penuh dengan jejak premanisme. Tapi Allah tidak pernah tinggal diam. Setiap nabi diutus bukan membawa pedang, tapi membawa cahaya. Dan cahaya itu pelan-pelan memadamkan kegelapan yang paling pekat. Inilah 5 tokoh premanisme paling sadis dalam sejarah umat manusia. Bukan hanya bagaimana mereka berbuat keji, tapi juga bagaimana Allah membalas mereka dengan cara yang paling menyentuh hati dan penuh hikmah. Pertama, Qabil, preman pertama di muka bumi zaman Nabi Adam alaihissalam. Qabil tumbuh dalam keluarga pertama manusia bersama ayahnya, Nabi Adam alaihissalam. Namun dalam hatinya mulai tumbuh iri kepada adiknya, Habil, yang amal ibadahnya diterima oleh Allah. Didorong rasa dendam, Qabil tega membunuh Habil. Pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Setelah itu, Qabil kebingungan. Tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap jenazah saudaranya. Hingga Allah mengutus seekor gagak untuk menggali tanah dan menguburkan bangkai gagak lain. Bayangkan, seorang saudara membunuh darah dagingnya sendiri karena cemburu terhadap ibadah. Inilah saat di mana dosa besar pertama lahir, bukan karena senjata, tapi karena hati yang busuk. Allah tidak langsung menghukumnya dengan azab fisik. Sebaliknya, Qabil dibiarkan hidup dengan rasa bersalah. Allah mengutus seekor gagak untuk mengajari Qabil cara mengubur Habil, memperlihatkan kepadanya bahwa hewan pun punya nurani, sedangkan dia sendiri telah membunuh saudaranya. Hikmah, premanisme sering lahir dari hati yang penuh iri dan rendah iman. Kadang hukuman Allah bukan dengan azab dahsyat, tapi dengan rasa penyesalan abadi yang terus menyiksa hati. Kedua, Namrud, raja angkuh yang menantang Tuhan. Namrud bukan sekedar raja, ia merasa dirinya Tuhan. Ia membangun kerajaan besar dan memaksa rakyatnya menyembahnya. Namun, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang dengan ajaran tauhid, ia menjadi musuh besar. Ia membakar Ibrahim di api besar selama berhari-hari. Namun Allah menjadikan api itu dingin. Dalam kesombongannya yang luar biasa, Allah mengirim nyamuk kecil masuk ke dalam hidungnya. Nyamuk itu menggigiti otaknya perlahan-lahan. Ia tewas dalam hina. Seorang penguasa yang menantang langit ditumbangkan oleh makhluk sekecil nyamuk. Allah tak butuh pasukan untuk merobohkan tirani. Cukup satu makhluk kecil untuk menjatuhkan ego raksasa. Hikmah, keangkuhan adalah jalan menuju kehancuran. Allah menunjukkan bahwa kekuatan sehebat apapun bisa dihancurkan oleh makhluk sekecil nyamuk. Kesombongan tak ada nilainya di hadapan Allah. Ketiga, Firaun, simbol kezaliman yang mengaku Tuhan. Firaun dikenal sebagai tiran paling bengis dalam sejarah. Ia menyiksa Bani Israel, membunuh bayi laki-laki karena takut kekuasaannya digulingkan oleh seorang yang diramalkan. Ironisnya, bayi itu adalah Musa alaihissalam yang dibesarkan di istananya sendiri. Ketika Musa membawa risalah Allah, Firaun menantangnya secara terbuka. Allah mengutus azab demi azab, tapi ia tetap sombong. Ketika Musa membelah laut dan selamat, Firaun mencoba mengejar, tapi Allah menenggelamkannya. Seorang raja yang mengaku Tuhan menyesal di akhir hayatnya ketika air laut menutup napas terakhirnya. Tapi semua sudah terlambat. Taubat bukan untuk mereka yang hanya mengucapkannya saat ajal menjemput. Hikmah, kesempatan untuk taubat tidak selalu tersedia sampai akhir. Ketika manusia menolak hidayah terus-menerus, Allah bisa cabut rahmatnya. Dan ketika taubat hanya diucap karena takut mati, maka itu bukan taubat yang diterima. Keempat, Abu Lahab, preman dari keluarga sendiri. Abu Lahab bukan orang jauh dari Nabi Muhammad SAW, melainkan pamannya sendiri. Ia mencemooh, menghina, bahkan menyerang fisik Nabi dan para pengikutnya. Bersama istrinya, Ummu Jamil, mereka menyebar fitnah dan menabur onak di jalan dakwah. Maka Allah turunkan surat Al-Lahab sebagai kutukan abadi. Saat sakit keras, tubuhnya mengeluarkan bau busuk dan membusuk, hingga orang-orang enggan menyentuhnya. Betapa menyakitkan saat darah daging sendiri menjadi musuh utama dakwah. Namun Rasul tidak membalas dengan kebencian, melainkan tetap berjalan dengan sabar, hingga Allah sendiri yang membalas. Allah turunkan surat khusus. Surat Al-Lahab mengutuk Abu Lahab dan istrinya selamanya. Ia akhirnya mati dalam keadaan busuk dan dijauhi orang-orang karena baunya. Ia tidak dimakamkan secara layak.
tapi dilempar seperti bangkai. Hikmah, musuh kebenaran tidak selalu datang dari luar, kadang justru dari dalam rumah sendiri. Tapi Allah sendiri yang akan membalas, bahkan dengan kehinaan yang abadi dalam Al-Quran. Kelima, Abu Jahal, Firaun kecil di kota Mekah. Abu Jahal adalah pemimpin Quraisy yang paling agresif memusuhi Nabi. Ia menyeret sahabat ke padang pasir, menyiksa mereka, dan merancang pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Setiap kata dakwah, ia balas dengan hinaan. Tapi Allah tidak membiarkan. Dalam perang Badar, ia tewas oleh 2 remaja muslim, Mu'adz dan Mu'awidz. Tubuhnya dilempar ke lubang kematian, bukan dikubur dengan layak. Ketika harga diri dan kekuasaan mengalahkan akal dan nurani, orang seperti Abu Jahal memilih jalan kehancuran. Di hadapan 2 pemuda kecil, sang preman besar tak berdaya, karena kebenaran tak kenal usia. Hikmah, ketika seseorang terlalu keras menolak kebenaran, Allah akan kirim pasukan dari arah yang tak disangka. Kadang, bukan orang besar yang menghancurkan para preman, tapi anak-anak muda yang penuh iman. Penutup dan kesimpulan. Dari Qabil hingga Abu Jahal, sejarah mencatat bahwa premanisme bukan hanya tentang kekerasan fisik, tapi juga tentang kerusakan hati, iri, kesombongan, keserakahan, dan kebencian terhadap kebenaran. Mereka yang merasa paling kuat, akhirnya tumbang. Mereka yang merasa paling tinggi, akhirnya terhina. Sebab kuasa Allah tak pernah tertandingi. Dan caranya menegakkan keadilan seringkali datang diam-diam, tapi menghantam dengan sangat dalam. Qabil tak dihukum dengan pedang, tapi dihantui rasa bersalah seumur hidup. Namrud tak jatuh di medan perang, tapi dikalahkan oleh seekor nyamuk. Firaun tak tenggelam oleh pasukan, tapi oleh air yang dulunya ia anggap miliknya. Abu Lahab tak dibunuh, tapi dibusukkan oleh kehinaan. Abu Jahal tak dihukum oleh panglima, tapi oleh 2 pemuda kecil yang punya iman besar. Apa hikmahnya? Bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada fisik, tapi pada iman. Dan musuh terbesar manusia adalah kesombongan dalam hati. Kalau kisah ini memberi pelajaran untuk hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena akan ada lebih banyak kisah penuh hikmah dan cahaya iman yang mungkin sedang kamu butuhkan, atau bisa jadi petunjuk bagi orang lain. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.